Bayangkan suatu pagi, Indonesia tiba-tiba menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Ekonominya melesat, teknologinya maju, militernya modern, dan pengaruhnya di dunia semakin besar. Pertanyaannya, siapa yang akan paling terpengaruh? Apakah ada negara yang mungkin diam-diam merasa khawatir jika Indonesia benar-benar menjadi negara maju? Tenang, kita tidak sedang membicarakan teori. Tapi kita akan melihat bagaimana perubahan besar pada Indonesia bisa mengubah peta kekuatan dunia. Dan mungkin, membuat beberapa negara harus menyesuaikan strategi mereka. Indonesia adalah negara yang sering disebut sebagai raksasa yang sedang tidur. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa besar. Tapi bayangkan jika potensi itu benar-benar terwujud. Bayangkan jika suatu hari nanti, Indonesia menjadi pusat teknologi Asia Tenggara. Industrinya kuat, militernya modern, dan ekonominya masuk 5 besar dunia. Itu bukan sekadar mimpi. Banyak lembaga internasional memprediksi bahwa pada tahun 2050, Indonesia bisa menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Dan ketika sebuah negara besar seperti Indonesia maju, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia, tapi juga oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia dan posisi strategis dunia. Sebelum kita membahas negara mana saja yang mungkin terdampak, mari kita lihat satu fakta penting. Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis secara global. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia yang sangat sibuk. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok. Semua jalur ini adalah urat nadi perdagangan internasional. Sebagian besar perdagangan dunia melewati wilayah ini. Jadi jika Indonesia semakin kuat, Indonesia juga akan memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global. 1. Singapura. Mari kita mulai dari tetangga dekat. Singapura. Singapura adalah negara kecil dengan ekonomi yang sangat kuat. Mereka dikenal sebagai pusat keuangan dunia, bank internasional, perusahaan global. Semua berkumpul di sana. Sekarang bayangkan sesuatu. Bagaimana jika Indonesia suatu hari menjadi pusat finansial baru di Asia Tenggara? Misalnya Jakarta atau kota lain berkembang menjadi pusat bisnis besar. Beberapa perusahaan mungkin mulai mempertimbangkan, kenapa tidak membuka kantor di Indonesia saja? Dengan pasar yang jauh lebih besar, dengan tenaga kerja yang melimpah, dan dengan ekonomi yang berkembang pesat. Ini tidak berarti Singapura akan runtuh. Tidak. Singapura sangat pintar dalam mengelola ekonominya. Tapi tentu saja, munculnya Indonesia sebagai pesaing besar bisa membuat persaingan menjadi lebih menarik. Dan kita tahu satu hal, dalam dunia bisnis, persaingan selalu membuat semua orang bekerja lebih keras. Humor ringan. Bayangkan suatu hari nanti, orang Indonesia berkata, liburan ke Singapura mahal. Lalu orang Singapura menjawab, tenang, sekarang kami yang liburan ke Jakarta. Plot twist yang tidak pernah kita bayangkan. 2. Australia. Sekarang kita lihat ke selatan. Australia. Hubungan Indonesia dan Australia sebenarnya cukup unik. Kedua negara ini bertetangga dekat, tapi memiliki kondisi yang sangat berbeda. Australia memiliki wilayah luas tapi penduduk sedikit. Indonesia memiliki penduduk besar dengan ekonomi yang sedang berkembang. Sekarang bayangkan jika Indonesia benar-benar menjadi negara maju. Dengan industri kuat. Dengan teknologi tinggi. Dengan militer modern. Indonesia bisa menjadi kekuatan regional yang sangat berpengaruh. Bagi Australia, ini bukan berarti ancaman. Tapi tentu saja menjadi faktor penting dalam perhitungan geopolitik. Karena selama ini Australia sering menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan. 3. Cina. Sekarang kita bicara tentang raksasa Asia. Cina. Cina adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Cina menjadi pusat manufaktur global. Banyak produk dunia dibuat di sana. Tapi bayangkan jika Indonesia suatu hari menjadi pusat industri besar. Dengan tenaga kerja besar. Dengan sumber daya melimpah. Dengan teknologi yang berkembang.
Beberapa perusahaan global mungkin mulai berpikir, apakah Indonesia bisa menjadi alternatif? Hal seperti ini sebenarnya sudah mulai terjadi. Beberapa perusahaan mulai memindahkan sebagian produksi ke negara lain. Dan Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat besar. Sekali lagi, ini bukan berarti Cina takut. Tapi dalam dunia ekonomi, setiap pemain baru yang kuat akan mengubah permainan. Humor ringan. Bayangkan ponsel masa depan bertuliskan Made in Indonesia. Dan orang luar negeri bertanya, Indonesia itu di mana? Lalu orang Indonesia menjawab, di tempat kamu liburan setiap tahun. 4. Malaysia. Tetangga dekat lainnya. Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan. Bahasa mirip. Budaya mirip. Makanan mirip. Kadang bahkan orang luar negeri suka bingung membedakan. Tapi secara ekonomi, Malaysia sempat lebih dulu berkembang dibanding Indonesia. Sekarang bayangkan jika Indonesia suatu hari melampaui Malaysia jauh. Dengan ekonomi jauh lebih besar. Dengan industri lebih kuat. Indonesia bisa menjadi motor utama ekonomi Asia Tenggara. Malaysia tentu tetap kuat. Tapi posisi Indonesia akan menjadi jauh lebih dominan. 5. Amerika Serikat. Sekarang kita bicara tentang kekuatan global. Amerika Serikat. Amerika memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jika Indonesia menjadi sangat kuat, Amerika tentu akan sangat memperhatikan perkembangan tersebut. Bukan karena takut, tapi karena Indonesia bisa menjadi mitra strategis yang sangat penting. Atau dalam beberapa situasi, menjadi negara yang memiliki pengaruh besar dalam diplomasi global. Indonesia sebagai kekuatan baru. Jika Indonesia benar-benar maju, dunia tidak hanya melihat Indonesia sebagai negara berkembang lagi. Indonesia akan dilihat sebagai pusat ekonomi baru, kekuatan diplomatik, pemain penting dalam geopolitik dunia. Dan itu akan mengubah banyak hal. Humor tentang potensi Indonesia. Kadang orang Indonesia sendiri suka bercanda. Kita ini negara kaya, cuma lagi nunggu loading saja. Bayangkan jika suatu hari loading itu selesai. Tiba-tiba Indonesia. Industrinya maju. Teknologinya berkembang. Infrastrukturnya modern. Orang dunia mungkin berkata, loh, Indonesia kok tiba-tiba jadi kuat? Padahal sebenarnya, potensinya sudah ada sejak lama. Kenapa Indonesia berpotensi besar? Ada beberapa alasan kenapa Indonesia sering disebut sebagai calon kekuatan besar masa depan. 1. Penduduk besar. Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia. Artinya pasar domestik sangat besar. 2. Sumber daya alam. Indonesia memiliki nikel, batu bara, minyak, gas, hutan, laut yang kaya. 3. Lokasi strategis. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. 4. Ekonomi stabil. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Indonesia relatif stabil. Tantangan Indonesia. Tentu saja jalan menuju negara maju tidak mudah. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Infrastruktur, pendidikan, teknologi, birokrasi. Tapi banyak negara yang dulu juga menghadapi hal yang sama. Contohnya Korea Selatan. Dulu negara tersebut termasuk miskin setelah perang. Sekarang menjadi salah satu negara maju. Humor kecil. Kalau orang Indonesia serius memperbaiki semua masalah, mungkin dunia akan berkata, wah, ini raksasa benar-benar bangun dari tidur. Masa depan Indonesia. Beberapa prediksi ekonomi dunia mengatakan bahwa pada tahun 2050, Indonesia bisa menjadi 4 atau 5 besar ekonomi dunia. Jadi apakah ada negara yang takut jika Indonesia maju? Sebenarnya, bukan soal takut. Dalam dunia internasional, ketika satu negara berkembang pesat, negara lain hanya perlu menyesuaikan diri. Dan bagi Indonesia sendiri, tujuan utama bukan membuat negara lain khawatir, tapi membuat rakyatnya lebih sejahtera. Karena pada akhirnya,
Negara maju bukan hanya soal ekonomi besar, tapi juga soal kualitas hidup masyarakatnya. Dan jika suatu hari Indonesia benar-benar mencapai itu, bukan hanya Indonesia yang akan berubah, tapi juga peta dunia. Jadi menurut kalian, apakah Indonesia bisa menjadi negara maju dalam beberapa dekade ke depan? Atau bahkan menjadi salah satu kekuatan besar dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita akan terus membahas fakta menarik, misteri dunia, dan potensi besar Indonesia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel kami berkembang dan dapat terus membuat konten edukasi lainnya. See you and bye-bye.